Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut untuk pemasangan swing arm Bipro ya di motor Satria View. Kemudian piringan cakram TDR udah datang, kita akan pasang di velg itu ya. Kemudian ini untuk arm Bipro ya, ini untuk kodenya ini teman-teman FU 150 yang Gen 2 ya teman-teman, Gen 2 yang ada stabilizernya ya, seperti ini ada palangnya nih. Nah ini dari merek Bipro. Kemudian ini untuk bahannya kayaknya duralium ya teman-teman, ini sangat tebal sekali. Nah jadi nggak bakalan, insya Allah lah nggak bakalan sampai robah ya, karena ini udah kuat banget nih. Ini kokoh, ada plat di sini juga, di sini ada juga. Kemudian untuk tebalnya tebal banget ya teman-teman. Kemudian untuk ada stabilizernya, ini bakalan nambah kekuatan ya kalau ada palang seperti ini. Nah jadi buat teman-teman jangan sampai salah pilih ya, kalau misalkan untuk motor harian kita pilihnya yang Gen 2 ya, mau yang polos, mau yang ada stabilizer itu terserah, tapi jangan yang bolong-bolong ya. Kalau yang bolong-bolong itu untuk khususnya untuk drag bikes ya, untuk balapan drag, karena butuh lebih ringan. Kalau ini pasti agak lebih berat ya, karena ini semuanya polos tanpa ada bolong-bolongnya, tapi dijamin lebih kuat karena ini dikhususkan buat harian ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya untuk Gen 2. Nah ada buat selang rem. Kemudian di sini dilengkapi juga bandul buat pedok ya, jalu pedok. Kemudian saya juga dapat as ya, asnya dapat. Kemudian ini ada ring ya, ada washer supaya nggak lecet untuk di armnya ya. Jadi pengencangannya di sini nih, di ring ini. Nah udah termasuk dapat asnya. Untuk belakangnya seperti ini ya teman-teman. Nah ada namanya Bipro. Nah Bipro, ini Bipro warna hitam. Pokoknya ini sangat kokoh sekali ya teman-teman, tapi ini nggak bisa saya kilo ya, paling kurang lebih ini ada 2 kilo, ada ya 2 kilo. Nah udah dapat karet buat rantai ya, seperti ini udah dapat. Nah ini udah saya lepas duluan ya, biar nggak memperlambat waktu. Nah persamaannya ini untuk panjangnya ini buat yang orinya nih, ini yang orinya ya. Tuh, hampir sama ya teman-teman, hampir sama ya, sama. Nah, ini untuk yang orinya. Kalau yang ori itu lebih berat teman-teman, lebih berat. Kalau yang ini lebih ringan tuh. Nah dan untuk harga arm Bipro Gen 2 seperti ini yang polos ya, buat harian itu harganya 1 jutaan ya teman-teman, 1 jutaan. Mau yang ada stabilizer dan yang polos tanpa ada stabilizer itu gak beda jauh untuk harganya ya. Nah mungkin untuk pemasangan di Satria View nanti standar 2-nya bakalan mentok ke sini ya. Tapi udah lama saya nggak pernah pakai standar 2, ini baru pakai standar 2 untuk buka arm aja, karena saya nggak pernah pakai standar 2 ya. Jadi nggak apa-apa karena saya nggak pakai standar 2, jadi aman. Nanti kita lihat aja gimana rantainya, apakah gores ke sini atau enggak ya. Langsung saja kita proses pemasangannya. Oke teman-teman, langsung kita proses pemasangan. Nah untuk bagian asnya kita kasih gemuk teman-teman, biar nggak berkarat ya. Kita kasih gemuk secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah seperti ini. Kemudian kita proses pemasangan ya. Kemudian untuk baut shockbreakernya masih bisa kita pakai ya, yang orinya meskipun sedikit nempel tapi bisa kita pakai. Oke teman-teman, jadi ini udah kenceng semua ya. Nah knalpotnya saya copot karena saya mau ganti juga pakai yang racing ya. Nah jadi tampaknya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pasang dulu bagian piringan cakramnya ini ya. Nah untuk piringan cakram set ya depan belakang dari merek TDR ya, saya beli harga 450 ribuan ya, yang model seperti ini, karena modelnya cuma ada yang ini doang, nggak ada model baru. Kita pasang dulu ya teman-teman.
Nah teman-teman, ini udah kencang. Kemudian sealnya kita copot di pelek yang ori ya, karena RCB gak punya sealnya, nggak dapet sealnya, kita cabut aja dari yang originalnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk karet gearnya kita cabut dari yang ori. Kemudian kita pasang bagian gearnya. Oke teman-teman, sekarang kita pemasangan bagian kaliper ya. Nah ini untuk bracket. Bracketnya seperti ini, ada namanya RCB, cuman ini untuk motor Satria FU injeksi. Nah jadi bedanya di sini terlalu tipis ya. Nah terlalu tipis, tapi nanti kita bisa ukur ya, yang ori sama yang ini. Kalau misalkan kependekan tinggal kita ganjar ring aja seperti ini. Tapi ini bisa juga menggunakan yang ori ya, cuman saya pengennya sih yang pakai yang ini supaya saat gonta-ganti itu lebih mudah. Oke, tinggal kita buka. Nah, seperti ini. Kemudian kita rakit ya teman-teman. Kita buka dulu untuk kampas remnya. Nah ini untuk belang FI. Belang FI itu Satria FU injeksi. Kita buka ya. Ini kampas remnya udah dari RCB, nah, tanpa asbes ya, jadi kepiringan cakram pun bakalan lebih awet nih. Tuh, lebih awet pastinya. Dan ukuran pistonnya belum saya ukur teman-teman, mau saya ukur dulu ya. Ini berapa sih? Ini 32. Diameter pistonnya 32. Ntar saya cek dulu yang ori berapa. Kita ukur yang ori berapa ya. Yang ori juga sama teman-teman, 32 ya. Diameter pistonnya sama 32. Nah untuk bracketnya nih perbedaannya, kalau ininya sama aja ya teman-teman, sama bentuknya, cuma yang beda itu dari sininya nih. Nah dari ketebalan ininya nih. Nah, membedakan yang ini, kalau yang ori Satria Karbu itu 22,5 ya, 22 lah, 22 lebih sedikit. Sedangkan yang ini, nah untuk Satria FI itu 17 mili ya, 17 mili berarti kurangnya 5 milian. Nanti bisa kita coba ganjal ya menggunakan ring. Ya teman-teman, kita rangkai ulang ya, kita rangkai dulu. Nah, posisinya seperti ini. Nah ini ada ring, kemudian kita pasang di bagian yang ini, yang belakang dulu ya. Kita kencengin menggunakan kunci 12 sampai kenceng ya. Kalau udah kenceng, tinggal kita pasang bagian yang ini. Cuman kita kasih per ya, nih semacam per kayak gini lah. Nah posisinya seperti ini teman-teman. Kita masukkan. Nah yang pas ya, pas, udah pas seperti ini. Baru kita kencengin dari sini. Kita kencengin menggunakan L6 sampai kencang. Nah teman-teman, ini udah kencang ya, udah kencang nih, tinggal proses pemasangan. Nah, sebenarnya di sini udah ada gemuknya ya, udah ada pelumas, cuman saya mau tambahin lagi sedikit. Saya tambahin lagi dikit teman-teman. Tinggal kita pasang. Gemuknya kita lap dulu ya, yang keluar kita lap. Kemudian kita pasang plat ini seperti ini teman-teman. Platnya ini seperti ini posisinya. Baru kita pasang bagian kampas seperti ini.
baru kita kencangin. Oke teman-teman, ini udah terpasang ya seperti ini. Kaliper udah main tuh ya, main. Dan untuk kodenya ini S55 series ya, seperti ini. Karena bautnya udah bareng sama levelnya ini. Nah teman-teman, untuk ganjalnya ya, kan ini kurang ganjal nih. Kita tambahin ring 3 biji nih, jadinya 22 ya, 22an. Oke, udah pas ya, tinggal kita proses pemasangan aja. Nah untuk bos-bosannya kita pakai yang ori ya, tetap kita pakai yang ori teman-teman, sama ya ceritanya sama. Untuk bosnya kita pasang ya. Kemudian asnya kita pasang ya, harus pakai washer ring. Kemudian kita pasang kaliper. Kemudian kita kasih ganjal bagian luarnya. Nah teman-teman, ini udah terpasang, tinggal kita pasang washer di sini. Kemudian murnya, kemudian rantainya kita pasang ya. Kemudian kita setel. Menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Kita sesuaikan garisnya ya di sini. Kalau udah pas tinggal kita kencengin. Teman-teman, ini udah kenceng ya. Kemudian kita pasang jalur pedoknya ya teman-teman. Oke teman-teman, jalurnya udah saya pasang, udah saya kencengin ya. Nah teman-teman, untuk pemasangan selang rem ya, nah ini selang remnya Red ya. Cuman kan saya lagi pesen master rem RCB ya, cuman belum datang. Jadi untuk pemasangan bagian rem nanti saja. Kemudian sekarang kita proses pemasangan bagian velg yang depan ya. Nah untuk posisinya seperti ini ya, sama halnya seperti originalnya ya teman-teman tuh. Udah oke, pokoknya udah mantap nih. Oke teman-teman, untuk shieldnya kita lepas aja dari yang orinya ya, kita pasang di sini kiri kanan. Dan untuk bosnya masih pakai yang original. Oke teman-teman, velg udah kepasang semua ya. Nah untuk knalpotnya juga udah saya pasang. Ini dari merek Scred ya, Shred Egghouse original yang seperti ini nih tampilannya ya. Ini sangat pas sekali di motor Satria FU ya teman-teman. Nah untuk kalipernya kan belum datang ya, kaliper RCB belum datang. Nanti saya pasang sekalian sama selang TDR nya. Dan untuk master remnya belum datang, nanti saya akan pasang sekalian ya. Nah untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini menjadi referensi buat teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.